Shalom saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk semua saudara yang telah setia mengikuti channel Kristen ini. Teruslah dukung channel ini agar dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat bergabung saya ucapkan juga bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti channel Kristen ini. Mari kita bertumbuh bersama dalam pengenalan akan firman Tuhan. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen. Serta tekan tanda lonceng agar saudara mendapat pemberitahuan video-video terbaru dari channel Kristen ini. Selamat mengikuti doa. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul 7 cara berdoa yang benar agar doa dijawab. Saudaraku yang saya kasihi, berdoa merupakan nafas kehidupan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Terkadang muncul pertanyaan, kapankah sebaiknya kita berdoa agar doa kita dijawab oleh Tuhan? Sebagai orang percaya, tentunya kita harus tahu dan menyadari bahwa kita harus berdoa setiap saat. Doa sebenarnya bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Ketika kita berdoa di dalam hati, itu juga termasuk ke dalam berdoa. Sebab berdoa tidak harus selalu dinaikkan dengan sikap berdoa. Namun, ada cara berdoa yang baik untuk dilakukan. Cara baik itu adalah dengan menyiapkan waktu kita, mencari tempat tenang, lalu menenangkan hati, dan mengharapkan kehadiran Tuhan, membaca Alkitab, menyatakan respon kita dengan berdoa, merenungkan firman yang telah dibaca. Bagi kita, terkadang sulit untuk menyiapkan waktu khusus bagi Tuhan untuk berdoa. Seringkali kita terlalu sibuk dengan urusan pribadi kita dan seringkali melupakan Tuhan. Kita melakukan hal itu seakan kita bisa hidup tanpa bimbingan Tuhan. Kita hanya berdoa di saat kita bahagia saja. Jikalau kita seperti itu, bagaimana kita bisa bertumbuh dalam iman dan dapat mengerti maksud Tuhan dalam kehidupan kita? Marilah kita belajar untuk membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kita selalu menuntut Tuhan untuk menjawab doa kita, namun kita enggan untuk berdoa kepadanya. Bagaimana bisa Tuhan menjawab doa kita? Salah satu alasan mengapa Tuhan tidak menjawab doa kita adalah karena sikap kita dan isi doa kita yang tidak berkenan di hadapannya. Lalu sebenarnya bagaimana cara berdoa yang benar agar doa kita dijawab oleh Tuhan? Berikut ini merupakan cara berdoa yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama, percaya. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Hal pertama yang harus kita miliki agar doa kita dijawab oleh Tuhan, yaitu sikap percaya. Dengan sikap ini, berarti kita percaya bahwa Allah akan mendengarkan setiap doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Dengan percaya, kita dapat memelihara iman kita kepada Allah. Sikap ini sangat penting kita miliki, sebab bagaimana mungkin kita bisa berdoa
tanpa percaya bahwa Ia benar-benar akan menjawab doa kita? Percaya juga akan membuat kita mempunyai iman, sehingga kita akan mengimani bahwa Allah akan mendengar dan mengabulkan doa kita. Kemudian yang kedua, berpuasa. Berpuasa merupakan cara kita untuk membangun hubungan yang lebih intim dengan Allah. Dengan adanya hubungan yang lebih intim dengan Allah, maka Ia akan mendengarkan isi hati kita, dan kita akan mampu mendengar suaranya. Berpuasa bukanlah merupakan hal yang patut kita permainkan, sebab di dalam puasa, kuasa Tuhan nyata tercurah. Dengan berpuasa, kita dapat juga memperbaiki sikap serta hati kita, sehingga kita dimampukan untuk mendengar suara Tuhan. Kemudian yang ketiga, minta bimbingan Roh Kudus. Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh Kudus merupakan Roh Allah yang ada dalam diri setiap manusia. Roh Kudus akan membimbing kehidupan manusia dan akan memampukan manusia mendengar maksud Tuhan di dalam hidupnya. Oleh sebab itu, mintalah bimbingan Roh Kudus untuk menuntun kita lebih dekat dengannya, dan agar kita dapat memahami maksud Allah di dalam hidup kita. Ketika kita telah meminta bimbingan Roh Kudus, maka kita akan mampu mendengar suara Allah. Kemudian yang keempat, berserah. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Berserah berarti percaya sepenuhnya kepada Allah. Dengan berserah penuh kepada Allah, tentunya Ia akan menjawab setiap doa kita dan akan memberikan jalan keluar atas setiap pergumulan yang kita hadapi. Oleh sebab itu, ketika kita memiliki pergumulan, serahkanlah pergumulan itu kepada Allah, maka Ia akan menjawab doamu. Kemudian yang kelima, taat. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Taat merupakan salah satu bentuk kesetiaan kita kepada Allah. Orang yang taat tentu hidupnya akan seturut dengan kehendak Allah, sebab ia tidak ingin mengecewakan Allah. Sikap taat ini tentunya diperlukan ketika seseorang akan berdoa. Taat yang dimiliki akan membuat hati Tuhan tergerak. Oleh sebab itu, jika doa kita ingin dijawab oleh Allah, taatlah kepadanya dengan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Senangkanlah hatinya terlebih dahulu sebelum minta sesuatu kepadanya. Kemudian yang keenam, bersekutu. Bersekutu merupakan cara yang dapat kita lakukan agar doa kita dijawab olehnya. Bersekutu dengan orang yang percaya kepadanya juga akan membuat kita semakin bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Bahkan dalam Alkitab pun dikatakan, jika 2 atau 3 orang berkumpul dalam namanya, maka Ia akan hadir di sana. Jika doa kita ingin
dijawab olehnya. Cara berdoa yang benar yang dapat dilakukan, yakni dengan bersekutu. Kemudian yang ketujuh, berdoa di dalam nama Yesus. Yohanes 14 ayat 13 sampai 14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ketika kita berdoa di dalam namanya, berarti kita menyerahkan doa itu hanya kepadanya dan percaya bahwa Ia akan mendengar dan menjawab doa kita. Berdoa di dalam nama Yesus berarti berdoa untuk hal-hal yang menghormati dan memuliakan Yesus. Perlu kita ketahui bahwa dengan kita berdoa untuk hal-hal yang sesuai dengan kehendak Allah itu, pada hakikatnya kita sudah berdoa di dalam nama Yesus. Doa yang dinaikkan dalam namanya juga jauh lebih berkenan di hadapannya. Bukankah memang segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini memang karenanya? Oleh sebab itu, mulailah berdoa dengan mengalaskan doa kita di dalam namanya. Jadi saudaraku yang saya kasihi, inilah 7 cara berdoa yang berkenan kepada Tuhan. Jika Tuhan belum menjawab doa kita, bukan berarti Tuhan tidak akan menjawabnya. Tuhan pasti akan menjawabnya menurut waktunya, sebab Ia tahu apa yang diperlukan oleh umatnya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Firman-Mu yang telah mengajar kami agar kami dapat berdoa dengan sikap hati yang benar, sehingga setiap doa yang kami naikkan kepadamu boleh berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, berikanlah kami hati yang selalu rindu untuk duduk diam di kaki-Mu, karena hanya lewat berdoa kami dapat mengerti kehendak-Mu. Di dalam doa kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru, penghiburan dan sukacita. Kami sadar Tuhan, kami perlu Engkau dalam hidup kami. Ampuni kami kalau selama ini kami terlalu sibuk, sehingga kami lupa menyediakan waktu untuk berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami. Meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami. Ya Bapa, saat ini kami berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mengikuti doa ini. Kiranya Engkau melawat mereka satu persatu. Engkau menjamah setiap hati anak-anak-Mu. Mereka yang saat ini sedang sakit, sedang dalam kelemahan tubuh, Engkau menyembuhkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, mujizat terjadi, ada kuasa kesembuhan terjadi. Pemulihan terjadi saat ini bagi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk jamahan-Mu. Kami berdoa juga bagi mereka yang sedang kesulitan, kesusahan, mereka yang sedang dalam pergumulan apapun itu, baik pergumulan ekonomi, keuangan, keluarga, pekerjaan, dan sebagainya. Kami mohon Tuhan, berikanlah belas kasihan-Mu. Engkau memberikan jalan keluar yang terbaik. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah kami yang dahsyat, Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau sanggup menolong setiap anak-anak-Mu. Berikanlah kekuatan, kesabaran bagi setiap anak-anak-Mu dalam menjalani setiap proses kehidupan ini. Kami percaya waktu Tuhan adalah yang terbaik. Kami percaya pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu.
Saat ini Tuhan, kami mau bersyukur untuk kasih setia dan rahmat-Mu bagi kami di sepanjang hari ini. Terima kasih untuk segala berkat-berkat-Mu dan untuk segala sesuatu yang telah Engkau kerjakan bagi kami. Ampunilah segala kesalahan kami di sepanjang hari ini, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja kami lakukan. Saat ini Tuhan, kami akan beristirahat. Lindungilah kami di sepanjang malam hari ini. Bangunkan kami besok pagi dengan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, kiranya kasih Tuhan, sukacita, dan damai sejahtera dari Allah Bapa senantiasa boleh memenuhi setiap hati kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa malam hari ini. Saya percaya kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa kita besok. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.